قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat tarawih Isya dan tarawih dan insyaallah nanti witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustaz Mahfudin dan para ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan dengan fadilah Fatihah, kita berharap mudah-mudahan kita berharap pada Allah saudara-saudara kita yang sedang sakit, Pak Tejo sekarang lagi sakit di rumah sakit, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Agang yang sampai saat ini kondisi masih belum kurang baik, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun saudara kita di rumah masing-masing, baik yang ada di sini, di lingkungan kita, di kampung kita, mudah-mudahan disembuhkan, diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih sempurna dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, dan ibadah kita semakin sempurna, amal ibadah kita semakin sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bersyukur juga alhamdulillah malam hari ini saya lihatin para remaja kita lumayan banyak, anak-anak kita juga. Cuman saya berharap tahun ke depan, kalau bisa tahun ini mungkin udah berjalan ya, di mana-mana tenaga muda itu sudah mulai difungsikan. Anak-anakku sekalian, minimal azan, koma, bilal, ya, itu sudah bisa kita fungsikan. Termasuk jika perlu yang sudah tahfiz Quran bisa maju minimal tarawihnya, kalau nggak sanggup isanya tarawihnya, ya, biar giroh semangat masjid kita ini makin hari makin cerah, makin ya terang ya, dengan generasi kita yang semakin banyak yang saya lihat. Dan alhamdulillah orang tua sudah mulai menyadari tentang pentingnya pendidikan agama, sehingga anak-anak sudah banyak yang diarahkan ke pesantren, sekolah-sekolah agama. Tentunya kita berharap Islam ini makin berkembang, Islam makin jaya, Islam makin sempurna, sehingga nantinya kita ini tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang di luar Islam. Kalau zaman sekarang ini kita lihat bagaimana Islam banyak, tapi seperti buih di lautan, kata Rasulullah, ya, terombang-ambing. Ya, apalagi kalau pemimpin kita sudah jauh dari agama, ya kita disudutkan terus, ya, disudutkan. Oleh sebab itu kalian mohon anak-anak remaja di belakang, ya, mulai rajinlah untuk mengkaji agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji buku-buku agama. Yang harapan kita nantinya orang tua seperti saya ini kan paling kuat lagi, paling umurnya panjang. Kalau seandainya panjang nih, mungkin paling 10-15 tahun kalau panjang ya. Kalau panjang mungkin 2-3 tahun udah balik, ya. Nah, kalian ini sebagai generasi, oleh sebab itu saya berharap generasi muda sekarang ini tampil, ya, jangan takut, mulai maju ke depan, ya. Kita bersyukur. Alhamdulillah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya. Keberadaan Islam ini sungguh luar biasa. Coba tengok di bulan suci Ramadan ini, saya lihat nih, hampir seluruh nilai-nilai bisnis ekonomi masyarakat berkembang, mulai dari gorengan sampai ke hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang luar biasa.
TV kita lihat 24 jam. Semuanya itu tidak mungkin bisa menyiarkan TV-nya 24 jam kalau tidak mendapatkan keuntungan. Betul ya? Yang kedua, kita lihat banyak ekonomi masyarakat yang tadinya mungkin lemah lembut selama bulan di luar Islam. Sekarang walaupun dikit-dikit merasakan betapa besarnya kenikmatan yang diperoleh, mungkin dengan jual takjil, jual gorengan, jual apa saja, yang tentunya menambah nilai income dalam keluarga. Jadi patut kita syukuri, Islam bukan hanya untuk kepentingan di dalam Islam itu sendiri, tapi Islam juga memberikan dampak yang positif buat orang-orang yang di luar Islam. Bahkan ada, saya lihat di media massa, ada biarawati yang menjual takjil di depan gereja. Ya, tujuannya bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi saling membantu. Inilah hebatnya Islam itu. Oleh sebab itu, kita umat Islam jangan merasa rendah diri. Kita bersyukur, alhamdulillah. Di samping itu juga sebagai umat Islam kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, terutama kita yang ada di sini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ada di luar, yang hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kemelaratan, makan kadang-kala cuma bisa sehari sekali, bahkan ada yang sampai 3-4 hari baru bisa makan. Bahkan sekarang kalau bapak pergi ke Jakarta, ya, sepanjang perjalanan itu kalau sudah sore, sudah mulai banyak kita lihat, mohon maaf sekali lagi, itu yang istilahnya orang-orang pengemis yang atas namakan dia sebagai puada atau pemulung dan sebagainya, itu udah mulai bermunculan di mana-mana. Ya, kita kadang-kadang bingung mau dikasih yang mana yang mau dikasih, sementara kita punya uang yang terbatas. Ya, nah ini menandakan bahwasanya anak-anakku sekalian, para remaja kita semua ini, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita tidak sampai hal yang demikian. Bahkan kita masih sanggup makan 3 kali sehari. Bahkan kita masih bisa berbuka puasa di masjid dengan takjilnya yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya kita umat Islam banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya bulan puasa ini menambah kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sebabnya Allah katakan dalam Al-Quran di surat 14 ayat 7 yang sering kita baca, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, sedikit bersyukur, anak-anakku bisa bersekolah, ya, banyak teman-teman kalian yang ada di luar gak bisa sekolah. Jangankan mikirkan sekolah, mikirkan makan. Ya, bahkan ada yang sambil sekolah sambil jualan, sambil cari rongsokan. Ya, ada yang kita lihat di dalam mass media juga, di media massa, di medsos terutama, seorang wanita sarjana yang dapat nilai cum laude. Sebelumnya dia kerjanya apa? Jadi kuli panggul. Tahu kuli panggul deh? Ngangkat semen. Ya, wanita cantik. Kalau laki-laki wajar. Wanita, ya, sambil kuliah, sambil cari duit untuk menambahi ekonomi keluarga. Ada di di belakang, ada disuruh tuanya nyari duitnya. Ada disuruh nyari duit nggak orang tuanya? Alhamdulillah. Ada itu banyak kita lihat. Ada anak tukang beca, ya. Tapi karena keunikan mereka, kalau sebenarnya dalam surat 13 ayat 11 itu Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu potongan ayatnya di surat 13 Al-Ra'd ayat 11. Allah katakan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Ya, kita semua ini. Ya, kalau kita miskin tetap miskin. Enggak mungkin Allah jadikan kita kaya tanpa usaha. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kamu mengubah diri kamu sendiri. Artinya apa? Adik-adikku, kalau mau pintar, kalau mau jadi orang cerdas, hafal Al-Quran, harus usaha. Enggak ada ilmu itu datang sendiri. Ya, enggak ada ceritanya bim salah bim ada kada berhadapan ilmu, enggak mungkin.
harus punya usaha, ya. Dan kita bersyukur alhamdulillah orang tua kita masih bisa menyokong kita untuk bisa melakukan pendidikan. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tua yang telah bisa membiayai kita. Atas usaha mereka semua, atas izin Allah, kita bisa bersekolah dengan baik, ya. Jadi puasa ini bisa memberikan satu rasa syukur kepada kita. Alhamdulillah, orang itu 11 bulan puasa, ya. Yang di luar sana itu 11 bulan puasa. Dan ini gak tanggung-tanggung, kadang-kadang makannya cuma sekali sehari, kadang-kadang 3 hari baru makan sekali, ya. 11 bulan, kita cuma 1 bulan. Itu pun dari pagi sampai sore maghrib. Setelah itu silakan, mau kolak dihabisin berapa piring silakan, bakso mau di berapa piring silakan, ya. Menandakan bahwasanya ya semuanya itu harus kita syukuri. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, kata Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, maka Allah siksa Allah amat pedih. Oleh sebab itu sekali lagi mari rasa kita syukur kita pertama banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua rasa syukur kita itu bisa kita tempuh dengan kita melaksanakan perintah Allah, terutama sholat 5 waktu, puasa dan sebagainya. Dan yang ketiga berajin-rajinlah belajar. Ini tanda syukur kita kepada Allah dan berterima kasih pada orang tua yang telah berusaha untuk membidik, membina kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas untuk kepentingan masa depan kita. Mohon maaf mungkin agak sedikit kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.